Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisariah. Saya dari Prodi Hubungan Internasional semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal, yang mana kebijakan fiskal di sini merupakan pilar dari makroekonomi. Nah, yang kita tahu bahwa kebijakan fiskal pertama kali itu dicetuskan oleh seorang ekonom asal Inggris yang beliau bernama John Maynard Keynes di tahun 1883 dengan teorinya yaitu Keynesian Economics. Nah, menurut Keynes, fiskal policy itu dilakukan dalam jangka panjang akan mampu mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara, serta dianggap mampu menyelesaikan masalah internal makroekonomi lainnya, contohnya seperti inflasi, lemahnya kurs mata uang, hingga minimnya lapangan pekerjaan. Dalam teori makroekonomi, kebijakan fiskal itu merujuk kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk mengarahkan ekonomi itu seperti pengeluaran dan pendapatan. Dalam hal ini, pengelolaan dan pendapatan tersebut berupa pajak serta untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih kondusif. Sebagai upaya pengelolaan dana yang diterima dari pajak untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan begitu, tujuan strategi ini akan tercapai demi harapan tersedianya fasilitas publik dan pelayanan kesehatan yang mumpuni. Nah, adapun di dalam penerapan kebijakan fiskal ini terdapat instrumen kebijakan, yaitu berupa pendapatan dan pengeluaran negara yang berkaitan erat dengan yang namanya pajak. Lalu perubahan tingkat dan komposisi pajak dalam pengeluaran pemerintah itu dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel. Pertama, menaikkan atau menurunkan pajak rumah tangga. Lalu mengatur pengeluaran pemerintah untuk pengusaha tertentu, dan berikutnya memberikan rangsangan fiskal atau subsidi kepada pengusaha tertentu. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai apa itu fiskal dan juga siapa ekonom yang mencetuskan kebijakan fiskal tersebut, lalu saya akan menjelaskan ada dua jenis penerapan kebijakan fiskal. Pertama yaitu ekspansif dan yang kedua kontraktif, di mana kebijakan ekspansif sendiri merupakan kebijakan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan ini itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi ataupun depresi dan pengangguran tingkat tinggi, sehingga diperlukan yang namanya stimulus fiskal yang mendorong kegiatan perekonomian. Lalu kebijakan kontraktif sendiri itu dilakukan saat ekonomi berada di saat keadaan yang benar-benar memprihatinkan, yang dimana tanda dari ekonomi memprihatinkan yaitu sangat terpuruk dan tingkat inflasi itu sangat tinggi, serta kurs mata uang yang sangat rendah. Pemerintah menerapkan ini itu untuk meminimalisir pengeluaran dan menambah jumlah masukan dengan cara meningkatkan tarif pajak sehingga kondisi ekonomi berada pada taraf yang kondusif. Lalu apa saja fungsi dari kebijakan fiskal? Menurut Haryadi, fungsi dari kebijakan fiskal yaitu pertama, fungsi alokasi, yaitu untuk menyediakan barang publik yang diharapkan untuk menghasilkan eksternalitas yang menguntungkan. Lalu sebagai distribusi, yaitu untuk meningkatkan distribusi terhadap pendapatan. Lalu sebagai stabilitas juga adalah sebagai fungsi dari APBN yang bersifat anti-klik untuk menjaga keseimbangan dan memantau pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Lalu tujuan fiskal sendiri, adapun tujuan-tujuan dari kebijakan fiskal itu untuk menciptakan yang namanya
pertumbuhan ekonomi yang sehat. Idealnya ekonomi tumbuh itu antara 2-3% per tahun. Di angka pengangguran 3,5 sampai 4% dan inflasi ditarget 2%. Menurut John F. Doe, ada 3 tujuan implementasi kebijakan fiskal di suatu negara. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan produksi nasional atau PDB dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan kondisi ekonomi negara. Kedua, untuk memperluas kesempatan kerja atau pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Lalu berikutnya untuk menstabilkan harga barang dan secara umum akan mengatasi inflasi. Yang dimana kita tahu bahwa alat kebijakan fiskal itu adalah perpajakan dan juga pengeluaran pemerintah. Nah, contoh kebijakan fiskal yang pernah diterapkan di pemerintahan Indonesia yaitu subsidi bahan bakar minyak, di mana pengurangan jumlah subsidi BBM seringkali dilakukan oleh pemerintah meski harga jual bahan bakar menjadi lebih mahal dan tidak stabil. Namun, pemerintah akan mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan yang lebih penting dan mendesak. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat luas akan menjadi lebih berdaya. Nah, di mana rank atau di sini saya mengambil dari data ITCI, Indeks Daya Saing Pajak Internasional, yang tertinggi yaitu Estonia dari peringkat pertama dengan skor 100 di tahun 2019 dan Indonesia di peringkat 50 di skor 64,6 di tahun 2019. Berikutnya di tahun 2018 tetap yang memegang yaitu Estonia di peringkat pertama dan Indonesia di peringkat ke-46. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan fiskal. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.